warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjana Dipa Ramadhani dari jurusan Perbankan Syariah kelas B, akan memaparkan materi terkait ekonomi moneter Islam. Ada 6 pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonomi moneter Islam. Selamat menyaksikan. Untuk materi pertama, kita akan membahas konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter secara umum dan Islam. Apa sih itu ekonomi moneter? Nah, ekonomi moneter itu ilmu yang mempelajari dan membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Berbeda dengan ekonomi moneter syariah, pada yang saya sebutkan tadi itu termasuk pengertian dari ekonomi moneter secara konvensional, secara syariah, di mana hampir memiliki pengertian yang sama, namun dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan aturan Islam. Untuk materi kedua, yakni dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam, di mana dasar pemikirannya itu terciptanya stabilitas permintaan yang mengarahkannya pada tujuan yang penting dan produktif, di mana tujuan sistem moneter Indonesia yaitu Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian yang kedua yaitu sejarah sistem moneter syariah, di mana pada saat valuta asing dari Persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat pembayaran pada saat itu adalah dinar dan dirham. Nah, materi ketiga yakni teori dan konsep dasar keuangan Islam. Bagaimana sih ruang lingkup keuangan Islam itu? Pada praktiknya sendiri, keuangan Islam yang sah harus dilandasi oleh akad yang telah disetujui berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah Islam, di mana yang pertama ada prinsip maqasid syariah. Prinsip maqasid syariah ini terbagi menjadi 5, yakni yang pertama ada agama, yang kedua ada jiwa, yang ketiga ada akal, keempat ada keluarga, dan yang kelima ada harta. Kemudian ada pula prinsip hukum dan moral, di mana dalam pelaksanaannya harus dilandaskan pada pertama misalnya tijari atau keuangan komersial, ada tabarru atau keuangan sosial, dan sedekah. Nah, untuk materi keempat sendiri yakni konsep uang dalam ekonomi Islam. Nah, uang itu sebagai alat tukar, namun fungsinya pada ekonomi konvensional dan ekonomi syariah jelas berbeda. Ada 3 fungsi yang paling umum pada uang itu sendiri. Yang pertama yakni alat tukar menukar atau alat bertransaksi. Yang kedua, penyimpan nilai atau penyimpan kekayaan, dan yang ketiga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai. Kemudian yang keempat, standar pembayaran. Dari segi standar pembayaran, ekonomi konvensional menganggap uang itu berfungsi sebagai standar pembayaran di masa mendatang. Namun pada Islam atau ekonomi syariah menganggap bahwa fungsi uang itu sebagai standar pembayaran sementara. Kemudian ada konsep yang berbeda juga pada ekonomi konvensional dan syariah, di mana pada konvensional dia menganut time value of money atau nilai waktu uang, dan pada syariah yaitu economic value of time, ekonomi yang memiliki nilai untuk waktu. Selanjutnya itu materi kelima yakni pasar uang syariah. Nah, pasar uang sendiri atau money market ini adalah suatu mekanisme kegiatan memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Namun pada pasar uang syariah ini dapat diambil bahwa dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah ini dapat diartikan sebagai kegiatan dalam memperjualbelikan modal atau pasar modal. Kemudian ada beberapa instrumen pasar uang syariah. Yang pertama ada sertifikat Bank Syariah Indonesia atau SBIS. Yang kedua ada surat berharga syariah atau surat berharga syariah. Dan yang keempat ada pasar uang antar syariah. Nah, ada pula pasar valuta asing atau yang dapat disingkat dengan falas, yaitu kegiatan pasar dengan memperjualbelikan nilai mata uang dari suatu negara ke negara yang lain. Materi terakhir yaitu materi ke-6 yang akan membahas tentang fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada bank syariah. Nah, bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari maghrib. Apa itu maghrib? Yakni masyir, garar, dan riba. Kemudian ada lembaga keuangan non-bank. Apa sih lembaga keuangan non-bank ini? Lembaga keuangan non-bank ini sebuah lembaga yang menjalankan kegiatannya yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana, lalu menyalurkannya kembali melalui surat berharga dan memberikannya kepada orang yang membutuhkan pinjaman. Kemudian fungsi peranan bank syariah.
Bank syariah memiliki tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Ada pula fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank ini. Yang pertama, menghimpun dana, memberikan kredit, menjadi perantara dari perusahaan-perusahaan, dan memberikan perlindungan keuangan. Ada pula lembaga keuangan syariah non-bank Indonesia. Yang pertama ada Baitul Mal wa Tamwil, kedua asuransi syariah, ketiga dana pensiun syariah, keempat koperasi jasa keuangan syariah, dan yang kelima ada pegadaian syariah. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!